Tiga orang bertelanjang dada memacu tunggangan mereka, menghambur menyeberangi sungai berair kehijauan. Ikan-ikan dalam sungai yang tengah berenang menikmati kesejukan alam pagi terkejut berlompatan ke permukaan air. Binatang tunggangan tiga orang tadi bukanlah kuda, melainkan tiga ekor kadal raksasa berkulit coklat berkilat. Setiap telinga mereka ditarik, binatang-binatang itu keluarkan suara mengulik aneh lalu berlari lebih kencang. Pada saat matahari muncul lebih tinggi di balik bukit hijau di sebelah timur, tiga penunggang kadal raksasa berhenti di depan sebuah bangunan tinggi terbuat dari batu berwarna merah. Ketiganya memandang ke arah sebuah jendela di ketinggian bangunan. Di belakang jendela tampak tegak seorang perempuan masih sangat muda, berambut hitam yang diberi hiasan sederet sunting. Di wajahnya yang cantik tapi pucat, terpancar bayangan keletihan dan juga rasa gelisah. Sejak kemarin pagi, dia berada di belakang jendela itu, menatap ke arah jalan kecil yang membelah kawasan pemukiman. Tadi malam, boleh dikatakan dia sama sekali tidak bisa memejingkan mata. Orang yang ditunggunya tak kunjung datang. Ketika di jalan di bawah sana, tiga penumpang kadal coklat muncul. Sepasang mata perempuan di bangunan tinggi membuka besar-besar. Hatinya kecewa karena ternyata yang datang bukan orang yang ditungguinya. Wahai tiga kerabat suamiku, penunggang kadal coklat, gerangan kabar apa yang kalian bawa? Mana suamiku Lakasipo? Perempuan di belakang jendela bertanya. Salah seorang penunggang kadal angkat dua tangannya di atas kepala, telapak tangan dirapatkan. Wahai Luh Rinjani, istri kepala negeri Latanah Silam, datang, kami membawa kabar buruk. Berdesir darah perempuan di belakang jendela, tengkuknya mendadak terasa dingin dan wajahnya bertambah pucat. Istri kepala negeri, boleh kami menyampaikan kabar buruk itu sekarang juga? Lelaki di atas punggung kadal coklat ajukan pertanyaan. Setiap mulai bicara, dia rapatkan telapak tangan di atas kepala. Wahai kerabat suamiku, yang buruk tak bisa dihindarkan, yang baik belum tentu didapat. Berucaplah engkau, kabar buruk itu katakan kepadaku, kata perempuan muda bernama Luh Rinjani. Lelaki di bawah sana berpaling dulu pada dua temannya, baru menjawab. Wahai Luh Rinjani, tabahkanlah hatimu. Suamimu Lakasipo tewas di tangan komplotan pemberontak. Maafkan kami Luh Rinjani. Lantai batu di bawah kaki Luh Rinjani seolah runtuh. Ucapan orang seolah sambaran petir di depan wajahnya. Bola matanya membesar, lehernya yang putih jenjang turun naik. Tidak boleh jadi, Lakasipo seorang sakti, mana mungkin terbunuh, dia di tangan pemberontak. Suara Luh Rinjani tersendak. Tubuhnya mendadak terasa lemas. Cepat-cepat dia menggapai pinggiran jendela batu agar tidak terhuyung jatuh. Maafkan kami Luh Rinjani, kami hanya menyampaikan apa yang kami lihat. Sebentar lagi kerabat Lahopeng akan datang. Kau bisa lari dia mendapat lebih jelas keterangan. Baru saja pengawal itu selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara genta berkepanjangan. Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki berwajah tampan, berambut ikal. Wajahnya yang kebiru-biruan dihias kumis dan janggut hitam berkilat. Seperti tiga lelaki penunggang kadal, pemuda ini juga bertelanjang dada. Di pinggangnya melingkar sebuah sabuk kulit penuh tempelan batu-batu berbagai warna. Di balik sabut ini terselip sebilah pedang pendek terbuat dari batu berwarna kelabu. Orang ini datang dengan menunggang seekor biawak raksasa bersisik hitam. Pada leher biawak tergantung sebuah genta besi yang setiap bergerak mengeluarkan suara kerontang. Tiga penunggang kadal rapatkan tangan di depan keding yang di tengah berkata, Wahai kerabat Lahopeng, berita buruk sudah kami sampaikan pada istri kerabat Luh Rinjani. Pemuda bernama Lahopeng mengangguk sedikit. Kalian bekerja bagus. Hadiah yang kujanjikan kuberikan pasti. Bertiga kalian sekarang boleh pergi. Tiga orang penumpang kadal rapatkan tangan di depan keding lalu segera tinggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, pemuda penunggang biawak memandang ke atas bangunan sambil menatap sejurus, maka dia pun berkata dengan suara keras, Wahai Luh Rinjani, istri sahabatku Lakasipo, aku hadir sudah di bawah sini. Apa aku boleh memberi keterangan dari tempat ini? Di atas jendela, Luh Rinjani mengusap dadanya. Wahai Lahopeng, sahabat suamiku adalah kau, wakil suamiku adalah kau. Naiklah ke atas sini agar kau bisa memberi keterangan lebih jelas. Mendengar ucapan Luh Rinjani, Lahopeng melompat dari atas punggung biawak lalu berlari ke arah sebuah pintu di bagian bawah bangunan. Di sini ada tangga menuju ke tingkat atas. Sesaat kemudian Lahopeng telah berhadap-hadapan dengan Luh Rinjani. Di tempat di mana mereka berada ternyata adalah ruang ketiduran. Salam duka cita untukmu wahai Luh Rinjani. Aku tidak berani memberi penjelasan jika tidak kau minta.
katalah Hopeng setelah menatap perempuan muda di hadapannya itu beberapa ketika. Aku masih rasa-rasa tidak percaya pada keterangan 3 kerabat tadi, wahai Lahopeng. Katakan, apa salah aku mendengar atau para kerabat berucap salah? Atau memang suamiku Lakasipo benar telah tewas di tangan para pemberontak? Maafkan aku, wahai Lurinjani. Benar adanya berita itu. Aku merasa ikut bersalah tak dapat menolong suamimu. Musuh sangat kuat. Aku sendiri pasti kalau tidak berlaku cerdik sudah jadi korban keganasan para pemberontak. Aku terpaksa menyelamatkan diri. Masih sempat kulihat kerabat Lakasipo dikurung lawan lalu dibantai. Maafkan aku, wahai Lurinjani. Sesaat sepasang mata Lurinjani menatap tak berkedip pada pemuda di hadapannya. Lalu tampak mata lelaki itu berkaca-kaca. Isaknya tersendak. Lakasipo, lelaki sakti. Mungkin bagaimana dia bisa mengalami nasib buruk begitu? Aku tahu kehebatan suamimu, wahai Lurinjani. Tapi pemberontak yang tak seberapa itu ternyata dibantu oleh hantu muka dua. Hantu muka dua? Lurinjani mengulang nama itu dengan penuh rasa kejut. Air mata mulai menetes jatuh ke pipinya yang pucat. Antara suamiku dan hantu muka dua selama ini tidak ada silang sengketa. Mengapa dia berbuat jahat tega-teganya? Wahai Lurinjani, kau tahu sendiri adanya siapa hantu muka dua. Kejahatannya setinggi langit sedalam lautan. Hari ini jadi teman, besok jadi lawan. Hatinya tak bisa ditimbah. Apalagi sejak dia mengabulkan diri sebagai raja di raja para hantu di negeri Latara Silam ini. Sementara kita mencari jalan untuk membalas dendam. Kuharap bisa bertabah diri, wahai Lurinjani. Lurinjani tak bisa menahan tangisnya lagi. Ratapannya menyayat hati. Buruk niat nasib diriku. Ayah tiada, ibu tiada. Baru 3 hari aku menjadi istri Kanda Lakasipo. Belum lagi kami sempat mengecap cita rasa bahagianya pengantin baru. Tahu-tahu suamiku terbunuh. Kejam sekali hidup di alam ini. Suamimu mati secara terhormat, wahai Lurinjani. Sebagai pahlawan perkasa gagah. Aku sudah meminta beberapa kerabat menyelamatkan jenazah Lakasipo dan memakamkannya di satu tempat. Aku ingin melihat dirinya terakhir kali sebelum dikuburkan. Aku mohon Lurinjani, hal itu jangan kau lakukan, kata Lahopeng. Mengapa, wahai Lahopeng? Tanya Lurinjani heran. Karena keadaan jenazah suamimu sangat rusak. Jika sampai kau melihat, aku khawatir bayangan rasa ngeri akan seumur hidup menghantuimu. Aku bersumpah untuk membalas dendam. Sebelum sumpah itu kau ucapkan, wahai Lurinjani, aku sudah lebih dahulu 7 kali bersumpah. Namun saat ini hanya 1 pintaku. Kepala Lurinjani yang tertunduk terangkat sedikit. Apa yang hendak kau katakan, Lahopeng? Kau tahu selama ini perasaanku terhadapmu. Cintaku setinggi langit, kasihku sedalam lautan. Hanya nasibku yang belum beruntung. Karena cintamu, kasihmu, kau berikan pada Lakasipo. Sekarang setelah Lakasipo tiada lagi. Apakah kau berkenan mengambil diriku sebagai penggantinya? Lurinjani menatap dalam-dalam ke mata pemuda itu. Lahopeng, jenazah suamiku saja belum kulihat. Mungkin bagaimana kau sampai hati berkata begitu? Maafkan aku, Lurinjani, kata Lahopeng. Sepasang matanya menatap tajam-tajam seolah mau menembus sampai ke kepala perempuan muda cantik di hadapannya. Aku mengikuti hanya adat kebiasaan di negeri luhur ini, yaitu jika seorang perempuan menjadi janda, jangan ditinggu sampai lewat 7 hari. Dirinya harus segera mendapatkan suami baru, atau para roh akan mengutuk dan dia harus menunggu sampai 24 kali bulan purnama. Jangan kau lupa, wahai Lurinjani, kalau paman dan bibimu tidak ikut campur terlalu jauh, diriku pasti adalah suamimu satu-satunya. Sekarang kesempatan terbuka bagiku, walau kini kau hanya seorang janda. Lahopeng, mana mungkin aku melupakan adat di negeri Latara Silam ini. Tapi aku tidak bisa memikirkan hal itu saat ini. Aku ingin melihat suamiku terakhir kali, bagaimanapun keadaan jenazahnya. Kalau begitu, akan kuperintahkan para kerabat untuk mendapatkan mayat suamimu. Namun kuharap kau mau berjanji, malam ini jika kau memberi kepastian, aku akan memanggil nenek Lamahila si juru nikah. Kita cari seorang saksi. Bersama kita pergi ke Bukit Batu Kawin. Di situ kita memadu cinta sebagai tanda ikatan suami istri. Sebelum matahari terbit, kita sudah kembali ke sini. Lurinjani tegak dengan mulut terkancing. Dia seperti tidak percaya akan pendengarannya. Air mata semakin deras mengucur. Lahopeng, aku tahu kau mencintaiku. Kita pernah berkasih sayang, tapi aku tak bisa menolak pesan ayah bundaku melalui paman dan bibi bahwa harus aku kawin dengan Lakasipo. Lurinjani, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Saat ini aku menunggu jawabanmu. Jika memang diriku tidak lagi berkenang di hatimu, aku akan pergi dari negeri Latara Silam ini, membawa kehancuran hati. Lahopeng, aku perlu bicara dengan paman dan bibiku dulu terlebih dahulu.
Luh Rinjani tambatan hatiku. Jangan lupakan adat istiadat di negeri kita. Seorang perempuan yang telah bersuami, maka lepas darinya dari segala ikatan kedua orang tuanya. Apalagi sekarang kau cuma punya paman dan bibi. Hanya kau sendiri yang berhak menentukan apa yang kau lakukan. Lah Hopeng, aku... Luh Rinjani tak bisa meneruskan ucapannya. Perempuan ini menangis keras dan tanpa sadar menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan pemuda yang memang pernah dicintainya. Luh Rinjani, aku mencintaimu. Aku akan menerimamu apa adanya. Bisiklah Hopeng seraya menjatuhkan ciuman ke kening Luh Rinjani. Lah Hopeng, aku kini memang seorang janda. Tapi ketahuilah, Lakasipo belum sempat menyentuh diriku secara keseluruhan. Waktu upacara pengukuhan pernikahanmu di Bukit Batu Kawin, dia tidak melakukan hal itulah Hopeng, karena dia terlalu sayang padaku. Dia sengaja menunggu sampai di rumah, namun sampai terbunuh dia belum sempat melakukan. Wahai Luh Rinjani, bisiklah Hopeng dengan nafas pemburu. Maksudmu sampai saat ini kau masih perawan? Luh Rinjani mengangguk dalam pelukan si pemuda. Ah, nasib peruntunganku ternyata tidak seburuk yang kuduga. Lalulah Hopeng memeluk tubuh Luh Rinjani dengan sangat bernafsu. Ketika dia coba menekan tubuhnya ke tubuh perempuan itu di dinding ruangan sambil tangannya mengusap ke dada, Luh Rinjani cepat mendorong pemuda itu. Dengarlah Hopeng, aku tidak akan memberikan apapun padamu sebelum kita berada di Bukit Batu Kawin. Maafkan aku wahai Luh Rinjani. Aku terlalu gembira hingga lupa diri. Sekarang, kuharap kau mau pergi dulu lah Hopeng. Untuk beberapa lama, ingin aku bersunyi diri di tempat ini. Aku akan menunggumu di bawah sana, wahai Luh Rinjani, katalah Hopeng lalu mencium kening Luh Rinjani. Dalam gelapnya malam dan dinginnya udara di puncak Bukit Batu, 4 sosok kelihatan duduk bersila mengelilingi perapian kecil. 2. Pertama adalah pasangan Lah Hopeng dan Luh Rinjani. Yang ketiga seorang nenek berambut putih riap-riapan berwajah angker dan dari mulutnya terus-menerus keluar suara meracau entah merapal apa. Dia adalah Lama Hila, nenek yang dikenal sebagai juru nikah di negeri Latanah Silam. Di sebelah si nenek duduk seorang lelaki berusia sekitar setengah abad bernama Ladu Liu. Lama Hila duduk membelakangi sebuah batu besar rata setinggi lutut berbentuk tempat ketiduran. Di ujung sebelah kiri ada 2 buah gundukan batu rata menyerupai 2 buah bantal. Tiba-tiba suara racu si nenek berhenti. Menyusul mulut perotnya berucap mengajukan pertanyaan. Wahai kalian yang meminta dipertemukan dalam suatu perkawinan sakral, Bukit Batu Kawin telah siap. Apakah berdua kalian sudah siap? Kami sudah siap, Nek, jawablah Hopeng dan Luh Rinjani berbarengan. Sebutkan nama kalian satu persatu, kata si nenek Lama Hila. Akulah Hopeng. Aku Luh Rinjani. Lama Hila memandang dengan sepasang mata dibesarkan pada kedua orang di depannya, lalu mendongak ke langit dan lengkingan satu pekik begedikan. Wahai Lah Hopeng, apa kau bersedia kukawinkan dengan Luh Rinjani? Apa kau bersedia menjadi suami Luh Rinjani? Aku bersedia karena aku mencintainya, jawablah Hopeng. Wahai janda 3 hari bernama Luh Rinjani, bersedia kukawinkan dengan Lah Hopeng? Apa kau bersedia menjadi istri Lah Hopeng? Aku bersedia, Nek, jawab Luh Rinjani. Si nenek lontarkan serai angker pada kedua orang itu. Dia angkat kedua tangannya ke atas lalu berseru, aku Lama Hila, hanyalah si juru nikah. Segala apa yang terjadi di tempat ini menjadi tanggung jawabku. Tapi semua apa yang setelah itu adalah bagian dari tanggung jawab kalian berdua. Wahai Lah Hopeng dan Luh Rinjani, apakah kalian berdua bersedia menerima tanggung jawab itu? Kami bersedia, Nenek Lama Hila. Lah Hopeng dan Luh Rinjani berikan jawaban yang sama. Langit bersaksi, bumi bersaksi, di antara keduanya roh dan para peri dan dewa ikut bersaksi. Wahai anak manusia bernama Ladu Liu, apa kau sudah siap menjadi saksi hidup di bawah langit di atas bumi? Lelaki separuh baya yang duduk di sebelah si nenek menjawab, aku Ladu Liu siap menjadi saksi perkawinan antara Lah Hopeng dan Luh Rinjani dengan syarat segala tanggung jawab adalah bagian mereka berdua. Dari mulut Lama Hila melengking satu pekik keras. Lalu dari balik bajunya nenek ini keluarkan sepotong kayu. Begitu ujung kayu disorongkan ke perapian dan terbakar, maka tempat itu serta-merta menjadi sangat wangi, harumnya bau kayu cendana. Syarat perkawinan di negeri Latanah Silam ada lelaki sebagai pengantin lelaki, ada perempuan sebagai pengantin perempuan. Jika dia gadis, maka jadilah dia pengantin perawan. Jika dia seorang janda, maka jangan menunggu sampai lewat 7 hari, kecuali kalau dia mau menunggu selama 24 kali bulan purnama. Ada saksi di langit, ada saksi di bumi, ada saksi di antara keduanya. Bukit Batu Kawin. Malam ini aku Lama Hila dan dikuasakan sebagai juru nikah di negeri Latanah Silam, ingin melakukan pengesahan perkawinan antara pemuda bernama Lah Hopeng dengan seorang janda bernama Luh Rinjani. Perkenankan sepasang pengantin ini berlaku bersatu raga di atas pelaminan batu.
Saat itu terjadilah satu hal yang aneh. Batu besar berbentuk tempat tidur di belakang si nenek tiba-tiba bergoyang 5 kali. Luh Rinjani merasakan dadanya berdebar dan mukanya seolah tidak berdarah. Terbayang olehnya peristiwa 4 hari lalu. Di tempat itu juga dia melakukan upacara perkawinan dengan Lakasipo. Tanda sudah terlihat. Perkenan sudah didapat. Ucapan syahnya perkawinan siap dilaksanakan. Lama Hila memberi isyarat agar semua orang yang ada di situ bangkit berdiri. Tongkat kayu cendana yang di ujungnya masih terbakar nyala api diputar-putar di udara membentuk lingkaran-lingkaran merah, sabung menyambung dan menebar bau harum kemana-mana. Wahai Lahopeng dan Luh Rinjani, berjalanlah kalian berdua, tangan berpegangan, keliling batu perkawinan, keliling batu pelaminan, 3 kali dari arah kiri, 3 kali dari arah kanan. Setelah itu lepaskan pakaian masing-masing, naik ke atas pelaminan batu. Di situ kalian harus melakukan kewajiban pertama sebagai suami istri yang sah. Lama Hila memberi isyarat pada Laduliu. Orang yang bertindak sebagai saksi merangkap pembantu si nenek ini segera mengambil selembar tikar terbuat dari jerami berwarna kuning yang sudah disiapkannya. Tikar ini dibentangkan di atas pelaminan batu. Lama Hila keluarkan sebuah pundi-pundi kecil terbuat dari tanah berisi cairan harum yang kemudian dituangkan di 4 sudut tikar. Lalu dari sebuah kantong akan diambilnya beberapa rumput 7 macam bunga dan tersebar di atas tikar jerami. Setelah melakukan semua itu, Lama Hila diikuti Laduliu melangkah mundur ke tempat gelap. Dari mulut si nenek kembali terdengar suara meracau, tapi sangat perlahan. Antara terdengar atau tidak, dari tempat gelap bersama pembantunya, dia siap menyaksikan apa yang akan dilakukan Lahopeng dan Luh Rinjani. Diterangi nyala perapian sambil berpegangan tangan Lahopeng dan Luh Rinjani melangkah mengelilingi pelaminan batu. Mula-mula 3 kali dari sebelah kiri, setelah itu berputar di sebelah kanan. Seperti apa yang dikatakan si juru nikah Lama Hila, Lahopeng menanggalkan pakaiannya, yakni sehelai celana berwarna merah. Akan halnya Luh Rinjani, perempuan ini tidak segera mengikuti apa yang dilakukan si pemuda. Dari arah kegelapan tiba-tiba terdengar suara Lama Hila. Jika terjadi keraguan-raguan di salah satu pihak, maka pernikahan di batu kawin menjadi batal. Ah, Luh Rinjani, bisik Lahopeng, lekas tanggalkan pakaianmu. Saat itu, di pelupuk mata Luh Rinjani mendadak muncul bayangan wajah suaminya. Lakasipo, desis Luh Rinjani. Dia melihat Lahopeng seolah sosok Lakasipo. Itu sebabnya perempuan ini diam saja ketika Lahopeng mulai melepas tali pengikat pinggang pada pakaiannya. Tali pengikat jatuh ke bawah, sebagian aurat Luh Rinjani tersingkap. Pada saat itulah, sekonyong-konyong di kejauhan terdengar suara menggebur derap kaki kuda, bergerak cepat sekali menuju puncak bukit batu kawin. Semua orang yang ada di tempat itu tersendak kaget. Luh Rinjani putar kepalanya ke arah datangnya suara itu. Lakasipo, bibir Luh Rinjani bergetar. Aku mengenali suara binatang tunggangannya. Melihat gelagat yang tidak baik itu, Lahopeng bergegas berusaha menanggalkan semua pakaian yang melekat di tubuh Luh Rinjani. Laksana hantu turun dari langit, tiba-tiba melesatlah sesosok makhluk hitam besar disertai gelegar ringkik kuda. Tiupan angin kencang menerbangkan tikar jerami kuning dari atas pelaminan batu. Bunga-bunga aneka warna bertebaran ke udara. 3 pasang kaki berbulu aneh mendarat di atas bukit batu. Itu adalah kaki-kaki seekor kuda hitam bermata merah yang pada kepalanya terdapat 2 buah tanduk mencuat tajam. Keanehan lain dari kuda ini adalah dia memiliki 3 pasang kaki, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Di atas kuda aneh itu duduk seorang lelaki yang muka dan tubuhnya penuh luka bersimbah darah. Lakasipo, teriak Luh Rinjani begitu melihat orang di atas kuda bukan lain adalah suaminya sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah menurut Lahopeng, suaminya telah menemui ajal di tangan komplotan pemberontak? Luh Rinjani berpaling ke arah Lahopeng. Pemuda ini tampak tegak tertegun. Matanya terbeliak dan mukanya yang kebiru-biruan mendadak pucat. Luh Rinjani hendak menghambur lari mendapatkan lelaki itu, tapi langkahnya tertahan. Begitu sadar akan keadaan dirinya yang saat itu tidak tertutup selembar benang pun, karena tadi Lahopeng telah sempat menanggalkan pakaiannya. Dengan cepat, Luh Rinjani mengambil pakaian itu lalu mengenakannya kembali dengan tergesa-gesa. Lahopeng segera pula menyambar celananya. Walau matanya laksana ditusuk tombak api dan dadanya seolah terbakar menyaksikan keadaan istrinya. Namun, Lakasipo tidak pedulikan perempuan itu. Dia melesat dari atas kuda dan langsung menghadapi Lahopeng. Lahopeng kerabat keparat, busuk tidak kusangka sifatmu. Diriku kau hianati. Lakasipo, jangan kau bersangkal. Biar ku jelaskan padamu. Lahopeng tergagap. Tidak perlu kau jelaskan. Aku tahu apa yang terjadi. Lebih dari itu, sudah kubuktikan sendiri apa yang ada dalam bungkusan kepalamu. Keji. Alis dan kumis Lakasipo yang lebat sampai bercikrat sangkir marahnya. Lakasipo, tunggu dulu. Jahanam, jangan kau berani berbulut banyak.
Kau sengaja menjebak aku, Lahopeng. Kau katakan ada sekelompok orang yang hendak merampas kedudukanku sebagai kepala negeri Latara Silam. Kau bawa aku ke lembah Labengkok. Ternyata yang menunggu di sana bukanlah pemberontak, tapi kaki kananmu. Dibantu hantu muka dua, kau begitu yakin aku akan terbunuh. Kau beritahu Lurinjani bahwa aku sudah tewas agar kau bisa mengawininya. Pengkhianat laknat terkutuk. Dari belakang kau menohok, kau gunting leherku dalam lipatan. Tapi para roh dan para dewa menolongku. Aku masih hidup, Lahopeng. Kau harus tebus kejahatanmu dengan nyawa busukmu. Lakasipo, wahai suamiku, jerik Lurinjani yang saat itu sudah mengenakan pakaiannya dan menghambur ke arah Lakasipo. Tapi lelaki itu membentaknya dengan suara garang dan wajah sebuah setan. Perempuan tidak tahu berbudi, mana kesetiaanmu? Suamiku, jangan panggil aku suamimu. 3 hari baru kau jadi istriku. Belum 1 minggu kau kukawini. Sampai hati kau menyerahkan hati dan tubuhmu pada laki lain. Lakasipo, aku tertipu. Kau tidak tertipu, Lurinjani. Justru kau sendiri menipu diri. Lakasipo lalu mendorong tubuh perempuan itu hingga Lurinjani jatuh tergengkang dekat pelaminan batu. Di tempat gelap, Lamahila dan Ladulio saling berbisik. Tidak kusangka hari seperti ini bakal terjadi. Lahopeng dan kaki tangannya rupanya sengaja menipu Lurinjani agar mendapatkan randa itu. Tak kusangka hal seperti ini bakal terjadi. Lahopeng dan kaki tangannya rupanya sengaja menipu Lurinjani agar dapatkan janda itu. Kita ikut tertipu, Nenek Lamahila. Suara Ladulio bernada penuh kekhawatiran. Ditakuti, tidak ada yang perlu, jawab Lamahila. Bukankah aku sudah merapal apapun yang bakal terjadi, semua tanggung jawab Lahopeng dan Lurinjani. Itu perjanjian disaksikan langit dan bumi, disaksikan pelaminan batu, didengar para roh dan para peri dan para dewa. Tapi Nenek Lamahila, pikirkan keselamatan sendiri. Lebih baik kita segera angkat kaki dari puncak bukit batu kawin ini. Si nenek berambut putih riap-riapan anggukan kepala. Aku setuju ke ucapan Ladulio. Lekas kita pergi dari sini, kata si nenek pula. Lalu 2 orang itu dengan cepat segera tinggalkan bukit batu kawin, menghilang dalam kegelapan. Dengan keluarkan suara menggembor, Lakasipo menerjang ke arah Lahopeng. Tangan kanannya bergerak, 5 jari tangan kanannya menjentik. 5 larik sinar hitam menderu menghantam Lahopeng. Pukulan 5 kutuk dari langit, teriak Lahopeng yang mengenali pukulan maut itu dan menjadi sadar kalau Lakasipo benar-benar nekat ingin membunuhnya. Secepat kilat, Lahopeng jatuhkan diri ke bukit batu. 5 larik sinar hitam lewat hanya sejengkal di sampingnya, menghantam 2 buah pohon besar 6 tombak di ujung kiri. Sesaat kemudian terdengar suara bergebeletakan seperti kayu kering dimakan api. Padahal tidak ada kayu yang terbakar. Ketika Lahopeng palingkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi, mukanya yang kebiru-biruan menjadi putih dan nyawanya seperti terbang. 2 pohon tinggi besar yang terkena pukulan 5 kutuk dari langit saat itu telah berubah ciut mengkert menjadi 2 pohon kering berontang tanpa daun. Dan tingginya kini hanya sampai sebatas lutut. Lahopeng sadar bahaya besar yang dihadapinya. Dia memang memiliki ilmu kesaktian, tapi ilmu yang dimiliki Lakasipo sulit ditandingi. Padahal lawan baru mengeluarkan satu saja dari beberapa ilmu hebat yang dimilikinya. Sambil melompat bangkit, Lahopeng cabut senjata yang tersisip di pinggangnya, yakni sebilah parang terbuat dari batu kelabu. Walau bentuknya buruk, namun parang batu ini bukan senjata sembarangan. Jangankan tubuh manusia, batu sebesar apapun bisa hancur kena tikamannya. Selain itu, untuk menyerang musuh, senjata itu tidak perlu tetap digenggam di tangan. Cukup dilempar dilepas ke udara, maka parang batu ini akan melayang menyerang musuh. Parang batu penjungkir arwah, ujar Lakasipo dengan suara bergetar menyebut nama senjata di tangan Lahopeng. Dia tahu betul kehebatan senjata itu, tapi nyalinya tidak lele. Lahopeng, boleh kau punya 10 parang sakti, aku Lakasipo tidak takut. Lahopeng, pemuda berwajah kebiru-biruan, menyergai. Waktu sudah kuminta untuk memberi penjelasan, tapi kau mendesak dan memburu laksana setan. Jangan menyesal, Lakasipo. Kalau kau benar-benar mati menjadi setan, jahanam takabur, perampok istri orang. Kau punya roh yang bakal minggat duluan. Kau yang bakal jadi setan gentayangan. Arwahmu tergantung antara langit dan bumi, tersiksa dalam siang ataupun malam, tersesat di 8 penjuru angin. Para peri dan dewa mendengar kutukku. Aku tidak merampok istri, Lakasipo. Aku tidak merampok istri, Lakasipo. Kau yang merampas kekasihku, teriak Lahopeng. Kalian berdua, hentikan perkelahian, teriak Lurinjani. Perempuan ini tidak berani mendekati 2 orang yang tengah berhadap-hadapan untuk saling bunuh itu. Namun tak ada yang mempedulikan jeritan Lurinjani. Lakasipo, jika kau memang merasa diri hebat, jika kau masih inginkan istrimu, majulah,
tantang Lahopeng. Lakasipo merasa sekujur tubuhnya seperti terbakar mendengar ucapan orang. Aku tidak ingin perempuan penjual cinta dan tubuh itu. Hanya satu niatku saat ini, membunuhmu sampai lumat. Kau mimpi, Lakasipo. Majulah cepat. Akan kubuktikan bahwa kau seorang lelaki tidak berguna. Kau tidak pantas menjadi kepala negeri Tanah Silam. Lebih dari itu, kau tidak pantas menjadi suami Luh Rinjani. Lakasipo keluarkan suara menggerang dahsyat, tubuhnya berkelebat ke depan. Di saat yang sama Lahopeng lemparkan parang batu penjungkir arwah ke udara. Senjata ini serta-merta memancarkan sinar kelabu, lalu secara aneh berputar seperti titiran, memancarkan kelabu dan mengeluarkan angin dingin mengkidikan. Parang batu ini menyambar ganas ke arah Lakasipo, menyerang bagian-bagian tubuh secara tidak terduga. Lakasipo yang tahu kehebatan senjata lawan cepat berkelit menggelak. Tubuhnya seolah berubah menjadi bayang-bayang. Sambil bergerak tangannya bergerak tiada henti. Hulu parang, aku harus menangkap hulu parang, kata Lakasipo dalam hati berulang kali. Dia memang tahu kelemahan senjata lawan. Siapa saja yang diserang tapi sanggup memegang gagang parang batu, maka senjata itu akan menjadi miliknya. Dapat dipergunakan untuk menyerang lawan termasuk pemiliknya. Tapi bukan hal mudah untuk dapat menangkap hulu parang batu. Selama Lahopeng memiliki senjata itu, sekian lama pula ayahnya menguasai parang tersebut sebelum diwariskan pada Lahopeng. Tidak pernah ada satu musuh pun yang sanggup menangkap parang batu. Agaknya Lakasipo juga tidak mungkin melakukan hal itu. Usahanya bukan saja sia-sia, tapi dua lengan dan tangannya yang sebelumnya memang sudah penuh luka bergelimang darah, kini tampak cedera bertambah parah. Satu tikaman malah mengoyak lambungnya sehingga tulang iganya tersembul memutih. Ruh Rinjani terpekik. Lakasipo, kematian akan segera menjemputmu. Aku bersedia memberi pengampunan. Tinggalkan tempat ini dan jangan berani kembali ke negeri Tanah Silam. Lakasipo mendengus keras. Dari hidung dan mulutnya mengepul hawa putih. Memang aku akan pergi jauh, Lahopeng. Aku akan pergi ke negeri neraka langit ketujuh, dan kau akan kubawa serta. Habis berkata begitu, Lakasipo keluarkan satu pekik dahsyat. Ya! Tubuhnya mencelat dua tombak ke atas. Dari ujung dua kakinya mengepul asap hitam yang langsung membungkus kedua kakinya sampai sebatas betis, sehingga saat itu dia seperti mengenakan sepatu kasut hitam memancarkan cahaya angker. Kaki roh pengantar maut, seru Lahopeng penuh kejut. Dalam hati dia membatin kejut. Jadi benar rupanya dia telah memiliki ilmu luar biasa itu. Aku waspada, harus atau laksana dua ekor elang besar, dua kaki Lakasipo melayang turun, menyambar ke arah dada dan kepala Lahopeng. Dua larik sinar menggigitkan menambah angker serangan maut itu. Lahopeng cepat berkelebat selamatkan diri sambil gerakkan tangan kanannya. Di bawah kendali gerakan itu, parang batu penjungkir arwah melesat ke atas memapasi hantaman dua kaki roh pengantar maut. Sambaran parang merobek selaput hitam yang membungkus kaki Lakasipo dan merobek telapak kakinya. Darah mengucur. Namun kemarahan dendam Kusumat membuat Lakasipo tidak merasakan sakitnya luka di kaki itu. Kaki kanannya digerakkan menghantam parang batu. Parang batu penjungkir arwah patah dua, mengeluarkan suara seperti hancurnya sebuah batu besar. Dua patahan parang terlempar lenyap dalam kegelapan. Putuslah nyali Lahopeng melihat apa yang terjadi dengan senjata yang sangat diandalkannya itu. Tanpa menunggu lebih lama, dia berkelebat ke balik sebatang pohon besar lalu melesat ke atas biawak hitam tunggangannya dan kabur melarikan diri dari puncak bukit Batu Kawing. Jahanam Lahopeng, mau kemana kau lari? Teriak Lakasipo. Masih melayang di udara, tubuhnya membuat gerakan berjungkir balik lalu melesat mengejar ke arah larinya pemuda berwajah biru. Kaki kanannya menghantam batang pohon besar di balik mana barusan Lahopeng menyelinap kabur hancur terkena tendangan Lakasipo lalu tumbang menggeburu. Lakasipo berkelebat mengejar ke balik tumbangan pohon. Namun Lahopeng dan tunggangannya telah lenyap dalam kegelapan malam. Lakasipo kertakkan rahan. Dia siap lari mendatangi kuda berkaki enam yang jadi tunggangannya untuk mengejar. Tapi tiba-tiba Luh Rinjani telah memangut tubuhnya. Merasa dirinya dihalangi, Lakasipo membetak marah. Sengaja kau menghalangi diriku mengejar pemuda jahanam itu. Makin jelas begitu kau ingin membela dan melindunginya. Pertanda kau bukan perempuan suci, bukan perempuan setia yang bisa dipercaya. Ku dengar di masa muda ibumu juga bersifat seburuk dirimu. Luh Rinjani menjerit mendengar kata-kata Lakasipo itu. Perempuan itu jatuhkan diri dan merangkul kaki Lakasipo seraya meratap.
Wahai Lakasipo, sabarkan dirimu. Buang amarahmu jauh-jauh. Jika sudah kau menguasai diri, mari kita bicara dulu. Lakasipo mendengus dan sibakkan dua tangan Nurjani. Jangan sentuh diriku, Nurjani. Mulai saat ini tidak aku sudi lagi melihat dirimu. Pergi, kejarlah Hopeng. Kawini dirinya, bukan dengan tubuh kasarnya, tapi dengan roh busuknya. Karena kau akan segera membunuhnya. Pasti. Lakasipo, jangan pergi. Jangan panggil Lakasipo. Jangan panggil namaku, teriak Lakasipo lalu menjambak rambut Nurjani hingga sederet sunting yang menghias kepalanya berjatuhan. Ingat, malam perkawinan waktu kita berada di pelaminan batu sama 4 hari yang lalu, aku begitu mengasihimu hingga tidak sungguh-sungguh bersatu badan denganmu. Sebagai istriku, hal itu bisa kudapatkan nanti, bukan disaksikan oleh orang banyak yang punya adat kebiasaan gila itu, menyuruh orang bersatu badan sementara mereka menyaksikan. Bejat sungguh adat gila negeri ini. Lakasipo, jangan kau bicara begitu. Itu adat aturan negeri Latana Silam sejak zaman nenek moyang kita. Seru Nurjani. Ku jaga dirimu baik-baik pada malam pengantin kita, tapi begitu mudah hendak kau menyerahkan tubuhmu pada Lahopeng, pemuda pengkhianat keparat itu. Sungguh budimu rendah sekali. Martabatmu di mana sebagai gadis terpandang di negeri Latana Silam? Perempuan lacur di negeri lahan sesat sekalipun jika dikawini secara baik-baik tidak akan berbuat serendah pekerti dirimu. Nurjani terpekik mendengar ucapan Lakasipo itu. Muka pucat memutih, matanya terbelalak, dan sekujur tubuhnya menggetar. Dua tangannya dipergunakan menangkap pipi kiri kanan. Dalam keadaan setengah berjongkok, dia bersurut mundur. Sekali lagi, perempuan ini menjerit. Lalu tiba-tiba sekali lagi dia bangkit berdiri, memutar tubuh dan lari ke arah timur puncak Bukit Batu Kawin, di arah mana mendapat sebuah jurang batu sedalam 100 tombak. Nurjani, teriak Lakasipo. Dia segera mengejar karena sadar apa yang akan hendak dilakukan perempuan itu. Namun lelaki itu hanya sempat menyentuh pundak istrinya itu. Nurjani telah terlebih dahulu menghambur membuang diri ke dalam jurang batu. Suara pekikannya menggema selagi tubuhnya melayang jatuh ke bawah. Lalu suara jeritan pekikan itu lenyap. Puncak Bukit Batu Kawin ditelan keheningan. Tak ada suara apa-apa, bahkan suara hembusan angin pun tidak menyentuh pendengaran. Lakasipo tegak terkesigap, memandang membeliat ke dalam jurang gelap menghitam. Nurjani! Tiba-tiba Lakasipo berteriak. Hanya segema suaranya yang menyehuti, mengaum di dasar jurang batu yang gelap. Seperti yang diceritakan dalam serial Wiro Sableng berjudul Wasiat Malaikat, episode ke-9 sampai 11 episode, ada di channel ini. Ketika masuk ke dalam telaga Gajah Mungkur, Putih Andini alias Dewi Payung 7 telah ditelan ular naga betina peliharaan Ki Gede Tapa Pamungkas. Di dalam perut ular, gadis ini menemukan 3 buah benda. Pertama, pedang naga suci 212 yang memang tengah dicarinya atas perintah Tua Gila. Benda kedua adalah sebuah kitab daun lontar bernama Kitab Wasiat Malaikat. Benda ketiga, sebuah batu aneh memiliki 7 warna seperti warna pelangi. Sewaktu perut ular robek besar oleh sambaran pedang naga suci 212, senjata sakti ini bersama Kitab Wasiat Malaikat dan batu 7 warna terpental keluar. Pedang naga suci 212 diperebutkan oleh beberapa orang tokoh silat antara lain Sinto Gendeng, Sika Surajelantik, dan Sabainan Ranca. Setelah berpindah tangan, pedang sakti itu akhirnya jatuh ke tangan Putih Andini dan dipergunakan untuk menyembuhkan pendekar 212 dari musibah kutuk yang dideritanya. Kitab Wasiat Malaikat didapat oleh Ratu Duyung, sedang batu 7 warna berhasil diambil oleh kakek aneh bermata jereng, bertelinga lebar yang dikenal dengan panggilan si setan ngompol. Setelah peristiwa besar di saat gerhana matahari di Telaga Gajah Mungkur yang mengisahkan matinya dedengkot golongan hitam Datuk Lembah Akhirat, dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Gerhana di Gajah Mungkur, ada di channel ini. 3 dari sekian banyak tokoh silat golongan putih yang terlibat dalam peristiwa kini terpesat di kawasan pantai selatan. Mereka adalah pendekar 212 Wiro Sableng, si bocah bernama Naga Kuning alias Naga Cilik alias Naga Kecil, lalu kakek berjuluk si setan ngompol. Kita pergi tanpa tujuan, mendingan aku ikut saja bersama Ratu Duyung yang cantik itu mencari hantu Baruk Anam yang katanya membekal kalung permata kejora, atau ikut dengan gadis berambut pirang bidadari angin timur. Pergi dengan kalian, pemandanganku menjadi sepat. Apa untungnya aku ikut kalian? Pendekar 212 dan setan ngompol saling pandang dan kedipkan mata. Setan ngompol baru saja hendak menjawab ucapan si bocah naga kuning, tapi tidak mendadak ada suara lain mendahului. Wahai bocah jelek, tidak ada memang untungnya, malah kau segera akan jadi buntung. Wiro
Naga kuning dan setan ngompol serta-merta palingkan kepala ke arah datangnya suara tadi. Mereka melihat seorang kakek tak dikenal duduk bersila di atas sebuah batu. Orang tua berambut, berkumis dan berjanggut putih, riap-riapan ini mengenakan pakaian aneh terbuat dari sejenis daun yang dikeringkan. Dia duduk bersila di atas sebuah batu. Wajahnya aneh karena kening, hidung dan pipinya sama rata. Di balik keanehan ini terpancar sesuatu yang menakutkan. Ah, aneh, bisik Wiro. Barusan kita melewati batu itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana sekarang tahu-tahu kakek itu berada di situ? Naga kuning tidak sahuti ucapan Wiro. Dia yang barusan ditegur dan memang sedang jengkel langsung berkata pada si orang tua, kakek tadi kenal, tolong jelaskan apa maksud ucapanmu barusan. Naga kuning lalu melangkah mendekati orang tua itu. Tapi setan ngompol cepat pegang lengan si bocah lalu berkata, cuma seorang jembut bulukan begitu, perlu apa dilayani? Naga kuning, bocah yang sebenarnya adalah seorang kakek berusia lebih dari 100 tahun ini, semula hendak mengiyakan. Namun mendadak pendekar 02 Wiro Sableng pegang bahu naga kuning dan setan ngompol seraya berkata setengah berbisik, coba kalian perhatikan, tadi aku mengira kakek itu duduk di atas batu. Ternyata tubuhnya berada setengah jengkal di atas batu. Dia duduk mengapung di udara. Setan ngompol dan naga kuning sama-sama membesarkan mata, lalu sama-sama tersurut. Setan ngompol leletkan lidah. Hanya orang yang berkepandian yang sangat tinggi mampu melakukan hal seperti itu. Nyayu Amber tokoh paling hebat dalam rimba persilatan, walaupun sekalipun belum tentu bisa berbuat seperti itu. Wiro garuk-garuk kepalanya, maju selangkah lalu tepat menjura. Maafkan kami yang buta ini, tidak tahu kalau saat ini tengah berhadapan dengan seorang pandai. Kek, siapa kau gerangan dan mengapa berada di limba belantara ini? Apa kau kesasar? Kakek yang mengapung di atas batu tertawa mengekeh. Suara kekeh hanya terdengar aneh hingga seolah bergema di 4 sudut. Hingga Wiro dan kawan-kawannya memandangi berkeliling, terheran-heran. Kau benar-benar hebat, kek, memiliki ilmu memindahkan suara hingga tawamu terdengar di tempat-tempat. Pendekar 212 memuji. Si kakek gelengkan kepala. Wahai anak muda, ilmu memindahkan suara yang kau kenal dasarnya paling rendah dari kepandaian mempermainkan lidah dan tenaga dalam dari perut. Yang barusan padamu aku perlihatkan adalah ilmu bernama 4 penjuru angin menebar suara, 5 tingkat lebih tinggi dari ilmu memindahkan suara. Seumur hidup baru sekali aku mendengarkan ilmu yang kau sebutkan itu, kata setan ngompol. Sahabat tua, kami belum mendengar penjelasanmu. Apa benar kata sahabatku ini tadi kau kesasar ke tempat ini? Wahai kakek yang tubuhnya menebar bau kencing kuda, tidak kesasar aku ini. Perjalanan dan pertemuan ini sudah kurencanakan sejak 5 abad silam memang. 3 orang itu melegak ternganga. Wiro berteriak, si tua ini bukan saja aneh karena tubuhnya, tapi caranya bicara juga aneh. Kata-kata dalam ucapannya kadang-kadang terbalik-balik. Lalu katanya dia telah merencanakan itu sejak 5 abad lalu. Biar aku yang bicara, kata setan ngompor. Lalu dia maju selangkah dan mendekati orang di atas batu. Sobat, kita sama-sama tua, pengalaman hidup tentu sudah bergudang-gudang. Tapi baru sekali ini aku mendengar ada orang merencanakan perjalanan dan pertemuan sejak 500 tahun lalu. Bagaimana ini? Wahai, bagi bertiga kalian mungkin saja aneh, tapi bagiku sama sekali anehnya tidak ada. Apa yang kurencanakan kini menjadi kenyataan. Kalian bertiga sudah ada dalam penglihatanku 500 tahun lalu. Nyatanya, wahai kini kalian hadir benar-benar di depanku. Aku melihat gelagat tidak baik, bisik setan ngompol pada pendekar 02. Melihat pada pakaian yang terbuat dari daun kering, tidak mustahil dia ini lama terpendam dalam rimba belantara. Kek, rencana apa yang ada dalam benakmu sejak 500 tahun silam itu? Bertanya naga kuning. Belum si kakek menjawab, Wiro menyambung. Kek, setiap bicara kau suka memakai kata wahai. Selain itu logat bicaramu aneh. Kata-katamu suka terbalik-balik. Kau bukan orang sini. Kau dari mana sebenarnya, kek? Kembali si kakek di atas tertawa mengekeh dan seperti tadi, suara tawanya terdengar menggema di 4 tempat. Aku datang dari negeri 1200 tahun silam, kata orang tua di atas batu sambil menyeringai lalu mengusap mukanya yang kerata. Kakek, kau tentu bergurau, kata naga kuning pula. Kek, kami memang tidak kenal siapa kau, tapi kalau katamu kau datang dari negeri masa 1200 tahun silam, rasanya sulit ku percaya, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala. Itulah sifat jelek manusia,
Hidup di dalam zamanmu, wahai anak muda, terkadang tidak mau percaya pada kenyataan, tapi lebih percaya pada kebohongan. Dan percuma saja aku menjelaskan pada wahai kalian bertiga, karena aku jelaskan pun kalian tidak akan mengerti. Biar satu contoh aku berikan. Kakek yang duduk di atas batu memandang pada naga kuning. Orang ini, perwujudan muka dan sosok tubuhnya adalah seorang bocah berusia tidak lebih dari 12 tahun. Tapi siapa mengira sebenarnya kalau dia adalah seorang tua berusia 120 tahun. Siapa yang bisa menerangkan keanehan ini? Padahal keanehan dalam dirinya adalah 1/10 saja dari segala keanehan yang terdapat dalam kehidupanku. Naga kuning diam-diam menjadi gelisah. Bagaimana orang tua ini tahu keadaan diriku? Ujarnya dalam hati. Kek, tadi pun kami sudah mengatakan kau adalah orang hebat. Bukan sembarangan. Sekarang apa kau mau mengatakan siapa dirimu? Apa rencanamu yang terhadap kami sesuai penglihatanmu 500 tahun yang lalu? Mendengar ucapan Wiro, orang tua di atas batu itu berkata, wahai anak muda yang jarang 3 angka ada di dadanya. Akan kujawab tanyamu. Coba pandang dulu wajahku baik-baik. Habis berkata begitu, si orang tua gerakkan tangan kanannya untuk mengusap wajah serta bahu kiri kanannya. Saat itu juga wajahnya yang tadi rata kini berubah menjadi wajah makhluk sangat menyeramkan. Tubuhnya berjingkrak, lurus berwarna merah. Dari kulit kepalanya mengepul asap kemerah-merahan. Hidung panjang, tinggi dan bengkok. Lalu sepasang matanya sudah berada di luar rongga, membeliak merah. Dari sela bibirnya yang kini berubah biru pekat, mencuat keluar barisan gigi-gigi panjang besar dan lancip. Sesekali, lidahnya terjulur keluar, bergelimang cairan merah seperti darah. Perubahan yang terjadi atas diri orang tua ini tidak sampai di situ saja. Ternyata, tangannya kini telah menjadi 4 buah, 2 di kiri, 2 di kanan. 4 tangan itu bergerak kian kemari, tak bisa diam. Pendekar 212, naga kuning dan setan ngompol tersurut sampai 3 langkah. Setan ngompol langsung terkecing-kecing. Celaka, jangan-jangan kita berhadapan dengan dedebit rimba belantara, bisik kakek ini sambil pegangi bagian bawah perutnya kencang-kencang menahan kecing. Didahului suara tertawa bergelak. Sosok menyeramkan kakek di atas batu kembali berubah seperti semula. Mukanya kembali rata dan tangannya kembali hanya 2. Wiro beranikan diri berkata, kami sudah melihat keadaan dirimu. Sungguh luar biasa. Cuma kalau tanganmu 4, seharusnya kakimu juga kau rubah 4, tidak cuma 2. Naga kuning tertawa cekikikan. Setan ngompol senyum-senyum, tak berani tertawa keras-keras karena takut terkecing-kecing. Orang tua, sekali lagi kami meminta, harap terangkan dirimu. Siapa dirimu adanya? Naga kuning yang kini bicara. Wajah rata si orang tua tampak hitam mengelam. Dadanya bergoncang tanda dia menahan perasaan tidak enak akibat ucapan Wiro yang memperolokkan dirinya. Wahai kalian bertiga, ketahuilah, sejak lahir tidak pernah diriku diberi nama. Orang-orang memanggilku dengan sebutan hantu tangan 4. Hantu tangan 4? Hantu tangan 4, mengulang Wiro sementara setan ngompol dan naga kuning saling berpandangan. Aneh, bisik setan ngompol. Hantu beneran mana bisa bicara ngobrol seperti dia. Kita harus hati-hati. Aku punya firasat dia ada niat jahat terhadap kita bertiga. Bukankah dia sengaja mencegat kita di tempat ini, seperti yang katanya direncanakan sejak 500 tahun lalu? Gila, apa masuk di akal? Wiro pegang lengan setan ngompol lalu berkata pada hantu tangan 4, kakek hebat. Terima kasih kau sudah memberi tahu siapa dirimu. Sekarang apa kau suka menjelaskan rencana apa yang kau membuat terhadap kami bertiga? Wahai anak muda, dalam penglihatanku 500 tahun yang silam, maka adalah kau orangnya yang bernama Wiro Sableng, bergelar pendekar kapak maut Nagari 212. Benar? Wiro garuk-garuk kepala lalu mengiyakan, walau dalam hati dia membatin. 500 tahun yang lalu, lahir pun aku belum. Semakin aneh manusia satu ini bagiku. Kakek di atas batu berpaling pada naga kuning. Dan kau wahai bocah, seperti aku, kau juga dilahirkan tidak bernama. Orang-orang menyebut-nyebut naga kuning, alias naga kecil, alias naga cilik. Salah kau ucapanku? Kau benar, wahai kakek, jawab naga kuning. Walau terheran, tapi dia sengaja meniru cara bicara si orang tua yang sering-sering mempergunakan kata wahai. Siapa diriku? Apa kau juga tahu? Saut si setan ngompol sambil tekap bagian bawah perutnya. Wahai orang tua bermata jerah, bertelinga lebar, menerka siapa dirimu semudah membalikkan telapak tangan. Badanmu menebar bau pesing kencing kuda. Pasti sudah, kau adalah manusia yang dijuluki si setan ngompol. Setan ngompol berkata setengah berseru, terkagum, lalu terkecing. Sekarang kek, harap katakan apa rencanamu terhadap kami, kata Wiro. Kakek yang mengaku sebagai hantu tangan 4 tertawa lebar.
Dia usap mukanya lalu rangkapkan kedua tangan di atas dada. Setelah mendongak ke langit, baru dia berkata, "Aku mendapat tugas dari hantu muka dua." Kau tadi mengaku sebagai hantu muka dua. Siapa dia? Temanmu, gurumu, mbahmu, atau pimpinanmu? Yang bertanya adalah naga kuning. "Hantu muka dua adalah raja di raja. Semua hantu di negeri 1200 tahun silam adalah tanah silam," jawab hantu tangan 4. "Hantu muka dua memberimu tugas." "Tugas apa?" tanya murid Eyang Sinto Gendeng Wiro Sableng. Hantu tangan 4 terlebih dahulu pandangi satu persatu 3 orang di depannya. Lalu dia menyeringai dan berucap, "Tugasku membunuh kalian bertiga." Setan ngompol langsung terkencing-kencing. Naga kuning pengangin lengan Wiro. Pendekar 12 sendiri menatap si orang tua sambil garuk kepala, tak percaya pada apa yang barusan dikatakan. "Apa ku bilang?" bisik setan ngompol. "Manusia ini ternyata memang punya maksud jahat terhadap kita bertiga." Pendekar 212 selangkah mendekati orang tua yang bersila mengapung di atas batu. "Hantu tangan 4, kami baru sekali ini bertemu denganmu." "Aku sudah bertemu dengan kalian sejak 500 tahun silam, wahai anak muda." "Ah, tidak perlu kapan kau bertemu kami. Yang jelas antara kita tidak ada silang sengketa. Kami tidak tahu di mana itu negeri 1200 tahun silam. Kami juga tidak tahu siapa dirimu. Kami tidak tahu siapa adanya hantu muka dua. Mengapa tahu-tahu muncul kau ingin membunuh kami bertiga? Apa tidak edan?" Hantu tangan 4 tertawa mengekeh. "Wahai pendekar 212, dengar baik-baik. Bagi kami para hantu, tidak perlu harus ada alasan saling sengketa untuk membunuh seseorang. Tidak sudi aku bicara berpanjang-panjang. Siapa di antara kalian yang secara sukarela ingin lebih dahulu menyerahkan nyawa?" "Keparat sialan," maki Wiro dengan suara perlahan, lalu berpaling pada naga kuning dan setan ngompol. "Apa yang harus kita lakukan?" "Aku mendengar segala macam hantu takut pada air kencing," berkata naga kuning. "Bagaimana kalau kau kencingi saja kepalanya sekarang juga? Ayo kek, lekas buka celanamu." Si setan ngompol terkesigap bimbang. "Makhluk keparat itu tangannya 4. Bagaimana kalau salah satu dari tangannya sampai merebas barangku? Bisa celaka diriku seumur-umur." "Kalau begitu celanamu saja buka. Bukankah celanamu sudah basah oleh air kencingmu? Lemparkan celana itu ke kepalanya." "Ah, naga kuning, jangan kau berani menyuruh seenaknya. Kau tahu, di balik celana luar ini, aku hanya mengenakan selai celana kolor rombeng. Kau mau suruh aku berdiri bugil di sebelah bawah? Wahai kalian bertiga, apa berunding tengah menentukan siapa yang mau mati duluan?" Hantu tangan 4 berseru. "Berunding jangan kelewat lama. Aku bisa tidak sabaran dan menyapu kalian bertiga sekaligus." "Hantu sialan, bagaimana kalau aku hantam saja dia saat ini juga?" Naga kuning jadi naik darah. Tunggu, ada sesuatu yang harus kita selidiki," kata Wiro. "Dari tadi kulihat matanya berulang kali melirik ke arah pinggang setan ngompol, seperti ada yang diincarnya." Murid Sinto Gendeng ini lalu maju mendekati orang tua di atas batu. "Hei, hantu tangan 4, kau menyembunyikan sesuatu. Mustahil hantu muka dua mengugaskanmu membunuh kami tanpa satu alasan. Kurasa ada sesuatu yang kalian inginkan dari kami bertiga." Hantu tangan 4 menatap wajah pendekar 212. Sesaat lalu tertawa gela-gela. "Kau cerdik, wahai anak muda berambut gondrong. Terkadang kecerdikan seseorang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Dari kalian kami memang menginginkan sesuatu. Tidak masalah kalian mau memberikan atau tidak. Karena yang terjadi apapun, bertiga kalian tetap saja akan menemui kematian." Begitu," ujar Wiro sambil menyeringai. Otak jahilnya mulai bekerja. "Katamu kau mendapat tugas dari hantu muka dua. Pernahkah kau mendengar makhluk bernama hantu muka 3? Satu di muka, satu di kepala, satu di dada, satu lagi di bawah selangkangan." "Di negeri 1200 tahun silam tidak ada hantu seperti itu," jawab hantu tangan 4. "Hantu muka 3 adalah bapak dari hantu muka 2, dan hantu muka 3 adalah sahabat kami. Jika kau berani macam-macam, hantu muka 3 akan merebusmu dalam kuali raksasa." Kakek di atas batu sesaat terdiam, tapi mulutnya menyunggingkan seringai. "Sebaiknya kita panggil saja hantu muka 3 sekarang juga, biar tua bangka satu ini di dalamnya mentah-mentah," berkata naga kuning. Betul, saut setan ngompol. "Biar aku yang memanggil." Orang tua yang sudah tahu akal-akalan Wiro ini melesat ke cabang sebuah pohon. Hantu tangan 4 tertawa bergelak. "Kami para hantu tidak pernah termakan tipu daya manusia." Tangan kanannya diacungkan ke depan. "Wahai pendekar 212, aku minta senjata saktimu, nyawamu sekaligus." Bersamaan dengan itu, hantu tangan 4 menggerakkan tangan kanannya. Tangan itu mendadak sontak berubah panjang sekali dan
Pakaian putih pendekar 212 robek di bagian pinggang sebelah kiri. Murid Sinto Gendeng berseru kaget sambil pegangi pinggangnya. Di depan sana, di sisi kakek masih tetap duduk mengapung di atas batu, dan tangan kanannya orang tua itu telah memegang kapak maut naga geni 212. Tua bangka berkedok hantu. Ternyata kau ada maling tengik yang mencoba menjadi perampok pecisan, teriak Wiro. Tangan kanannya segera diangkat. Tangan ini sampai ke batas siku serta merta berubah menjadi seputih perak. Kakek di atas batu tertawa gelak mengekeh. Pukulan sinar matahari. Wahai pendekar 212, apakah aku akan mendapat kehormatan untuk merasakannya? Habis berkata begitu, si kakek usap muka dan bahu kiri kanan. Seperti tadi, wajahnya segera berubah, sangat menyeramkan. Tangannya yang 2 kini menjadi 4. Salah satu dari 4 tangan itu memegang kapak maut naga geni 212 milik Wiro. Sekulan sinar matahari berkiblat, cahaya putih panas menyambar. Boom! Tanah di tempat itu bergetar keras, pepohonan berderak-derak, batu besar hancur berkeping-keping, mengepulkan asap seolah berubah menjadi bara. Di sebelah sana, hantu tangan 4 tetap tak terusik dari tempatnya semula, duduk bersila mengapung di atas batu yang telah hancur. Satu tangan memegang kapak, 3 lainnya bergerak kian kemari, menggulung cahaya putih pukulan sinar matahari yang masih tersisa. Begitu 3 tangan dihantamkan ke depan, maka buntalan cahaya matahari menderu menyambar ke arah pemiliknya sendiri, Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendeng berteriak kaget dan cepat jatuhkan tubuh selamatkan diri. Cahaya putih panas menderu di atasnya. Cahaya yang berasal dari pukulan sinar matahari yang secara aneh luar biasa ditangkap oleh hantu tangan 4 menghantam pohon dan membakar semak belukar. Setan Ngompol dalam keadaan terkencing-kencing berkata, "Waduh, celaka. Kalau begini naga-naganya kita bisa mati semua." "Aku sudah bilang, buka celanamu, lemparkan pada jahanam itu. Dia pasti tidak berdaya kalau kena air kencing," kata naga kuning. Termakan oleh ucapan si bocah, Setan Ngompol segera loloskan celana luarnya hingga kini dia hanya mengenakan baju dan sehelai celana rombeng butut. Begitu celana yang basah kuyup oleh air kencing lepas dari tubuhnya diberikan ke Wiro. "Ah, kau saja yang melemparkan." "Hah, sialan, mengapa aku?" jawab Wiro sambil pecongkan hidung menutup jalan nafas karena sengitnya bau pesing dari celana yang disodorkan padanya. "Ah, berikan pada naga kuning. Dia yang menyuruh. Dia yang harus melakukan." Setan Ngompol lemparkan celana basahnya yang bau pesing yang jatuh tepat di kepala naga kuning. Sesaat bocah ini jadi kelagapan dan memaki habis-habisan. Celana yang menutupi kepala dan tubuhnya ditariknya lalu dilemparkan ke arah hantu tangan 4. Hantu tangan 4 tertawa mengekeh. Sebelum celana basah oleh air kencing itu menimpa kepalanya, salah satu dari 2 tangan kirinya didorongkan ke depan. Celana milik Setan Ngompol yang melayang di udara mencelat mental bertaburan menjadi cabik-cabikan kecil. "Ah, naga kuning, ajaranmu tidak ada gunanya. Lihat, sekarang aku jadi setengah bugil seperti ini," teriak si Setan Ngompol. "Ah, Setan Ngompol, awas!" Wiro tiba-tiba berteriak. Saat itu dilihatnya salah satu dari 2 tangan hantu tangan 4 tiba-tiba melesat di depan menyambar ke arah pinggang si Setan Ngompol. Sambil berteriak, Murid Sinto Gendeng lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Segulung angin laksana batu raksasa yang tidak terlihatan menggelindung melabrak sosok kakek yang sampai saat itu masih tetap dalam keadaan duduk bersila mengapung di udara. Di saat yang sama, naga kuning menarik sepasang tangan Setan Ngompol yang hingga keduanya terjatuh bergulingan di tanah. Ketika dia berdiri kembali, Setan Ngompol sudah kuyup kedua pahanya. Tangan kanannya meraba ke pinggang kiri. Cepat dia menyingkapkan pakaiannya. Hatinya lega ketika melihat watu 7 warna masih terselip di pinggang celana kolornya. Walau dia tidak tahu batu apa itu adanya, tapi entah mengapa saat itu dia merasa benda itu merupakan satu barang yang sangat berharga dan harus diselamatkan seperti dia menyelamatkan jiwa sendiri. "Kek, benda apa itu?" "Batu, aku sendiri tidak tahu apa. Aku merasa hantu tangan 4 mengincar benda ini." Pukulan sakti kunyur melempar buah menghantam tubuh hantu tangan 4. Sosok manusia ini bergoyang tergonta-ganti beberapa saat. 4 tangannya bergerak kian kemari. Walau dari mulutnya keluarkan teriakan keras, namun kakek ini sama sekali tidak cedera sedikit pun. Padahal jangankan manusia, pohon saja pasti akan tumbang. Tembok tebal akan jebol dan batu besar bisa hancur berantakan dilanda pukulan sakti itu. 4 tangan hantu tangan 4 bergerak semakin cepat. Kapak naga geni 212 yang ada di salah satu tangan kanannya mengiblatkan cahaya putih perak menyilaukan disertai gaungan seperti suara tahun mengamuk. Sepasang matanya yang merojol merah terus-menerus mengincar ke pinggang Setan Ngompol. Waktu tadi Setan Ngompol menyingkapkan pakaiannya, hantu tangan 4 sempat melihat batu 7 warna yang terselip di pinggang kakek itu. Kelihatan aneh memancar dari 2 matanya yang merah. Tubuhnya mendadak berputar seperti gasing. Begitu putaran terhenti, terdengar seruannya.
Wahai pendekar 212, aku berubah pikiran. Aku kembalikan kapak maut naga geni 212 padamu. Terimalah. Hantu tangan 4 lemparkan kapak sakti yang dipegangnya ke arah Wiro. Walau tidak mengerti mengapa hal itu dilakukan lawan, namun pendekar 212 cepat melompat menyambar senjata saktinya. Hati-hati, pasti ada sesuatu yang jahat yang ada di benak makhluk jahanam itu, berbisik naga kuning. Hantu tangan 4, apa yang ada dalam otakmu hingga kau berubah pikiran? Bertanya murid yang Sinto Gendeng sambil melintangkan kapak maut naga geni 212 di depan dada. Hantu tangan 4 menyeringai. Wahai pendekar 212, dalam otakku tetap saja ada darah dan kematian. Tetapi jika kita bisa berunding, mungkin ada sedikit kebaikan bagi bertiga kalian. Selain setan ngompol harus menyerahkan padaku batu sakti pembalik waktu. Naga kuning dan pendekar 212 berpaling pada si setan ngompol. Memangnya kau memiliki benda yang disebutkan tua bangka keparat itu? Bertanya naga kuning dengan suara setengah berbisik. Aku memang membekal sebuah batu, tapi aku tidak tahu kalau itu batu sakti, jawab setan ngompol. Jangan-jangan ini tujuan sebenarnya hantu tangan 4, mencegat kita di sini. Malah seperti katanya dia telah merencanakan sejak 500 tahun silam, ujar Wiro. Dengar kalian berdua, apapun yang terjadi, benda itu jangan sampai jatuh ke tangan hantu tangan 4. Lalu Wiro berbalik pada kakek aneh yang masih dalam keadaan bersila mengapung di udara. Hantu tangan 4, benda yang kau sebutkan itu tidak ada pada sahabatku si setan ngompol. Wahai pendekar 212, kau tak tahu apa-apa, masih berani dusta bicara. Mataku sendiri melihat batu itu tersimbol di pinggang kolornya. Yang kau lihat itu bukan batu, tapi barang si kakek yang memang panjang tersembul di balik kolor bututnya, ujar Wiro.